Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Rin Supandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih? Ada profitnya hari ini. Wah, congrats ya bagi teman-teman yang dapat profit. Dan hari ini lucu banget, saya jujur kaget sekali. Di luar dugaan, saya boleh bilang ini kebetulan lah. Walaupun memang sebagian besar ya kita sebenarnya bisa mengantisipasi pergerakan indeks ya. Saya bisa sedikit banyak saya bisa menduga lah indeks itu kecenderungannya bergerak ke arah mana. Tapi ini lucu banget karena coba Bapak Ibu nonton video saya kemarin yang kemarin ya. Yang ini strategi trading di kala market koreksi. Dan sengaja juga saya buat video ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan, kasih tahu kalau ketika market koreksi itu teman-teman jangan panik lah ya. Kita keep calm aja. Keep calm, kita cari saham-saham mana yang defensif, stok yang bergerak dengan ya masih dalam trend up, trend naik dan sedang koreksi. Nah, itu silakan dicari momen kapan waktu terbaik untuk beli lagi ya. Dan kita juga cari saham-saham defensif yang bergerak dengan volatility yang tidak terlalu ekstrim. Nah, kita cari momen untuk entry, masuknya bertahap. Ya, tentu saja di kala market lagi koreksi, saya juga selalu menyarankan kepada teman-teman untuk sebisa mungkin ya, jangan nangkap pisau jatuh. Ya, kalau Bapak Ibu memang mau nangkap pisau jatuh, sama halnya Bapak Ibu harus memiliki skill ya. Tidak setiap saham yang jatuh kita bisa nada. Jadi kita harus pintar-pintar memilih ya. Nah, ya saya kalau untuk itu lebih detailnya harus belajar lebih dalam. Tapi saya kasih tips singkat ya, ketika market koreksi apa yang harus dilakukan. Nah, silakan Bapak Ibu nonton video ini ya. Dan di menit ke 3 lebih 45 sampai 50 detik ya. Saya sempat bilang bahwa jangan panik ya, IHSG koreksi masih dalam tren naik yang wajar, koreksi wajar, dan biasa saja sih sebenarnya ketika IHSG lagi koreksi 0,5%, setengah persen, biasanya dia kemungkinan naik juga bisa ada berpeluang rebound sampai 1%, dan hari ini IHSG rebound 1%. Ya, kalau dibilang kebetulan ya kebetulan, walaupun banyak yang ya jadi kadang-kadang jadi jokes juga, jadi bercandaan di grup kita ya, bahwa jangan-jangan Pak Erwin makannya udah bukan nasi ini. Ya, itu bercandaan sih sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kelihatan sih sebenarnya kalau kita lihat IHSG ya. Bapak Ibu kalau secara chart technical ya, kalau lihat chart itu kita ada lihat IHSG itu bergerak dalam range. Range IHSG itu saat ini di range 1,1%-an pergerakannya. Nah, artinya kalau dia turun, minusnya bisa sampai 1%, kalau naik plusnya bisa sampai 1% dalam satu hari pergerakan. Jadi kalau kita lihat kondisi kayak begitu, ketika kemarin saya lihat minusnya 0,5%, saya bilang rebound 1%, itu bukan dari hasil makan menyan ya, tapi lebih karena ya memang pergerakan di IHSG segitu itu gitu. Kemungkinan bisa naik bisa ya sekitar 1%-an. Jadi saya bilang wajar, tenang aja, keep calm man. Turun 0,5%, bisa saja besok rebound tiba-tiba plus 1%. At the end, marketnya masih dalam tren naik. Maksudnya saya gitu, saya mau tenangin teman-teman semua, jangan panik. Ya, hari ini saya mau berbagi, kita mau bahas sedikit mengenai ada diskusi menarik ya. Kita juga tahu bahwa kayaknya dalam waktu dekat The Fed akan menaikkan suku bunga. Dan apa yang akan terjadi nanti dengan indeks kita? Wah, indeks kita ini overheat nih Pak. Overbought. Model-modelnya kayaknya bakal segera koreksi kalau naik begini terus sampai kapan dan bla 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 bla. Apalagi yang ngedrive lebih pada di dua emiten ini ya, BRI dan BCA yang bikin tren naik. Yang lain-lain rasanya biasa-biasa saja pergerakannya. Bahkan cenderung ya gitu deh gitu ya. Marketnya cenderung tidak memberikan profit yang baik gitu ya. Tapi kita fine-fine saja ya. Teman-teman di grup rasanya yang ikut rekomendasi kita kemarin ada yang beli TPIA, Amar ya, TPIA hari ini plus 5% lebih, TPIA saya lupa hampir berapa persen. Ya
lumayan kan, dapatnya lumayan gitu. Kita juga penuh euforia nih di TPI ya, masih penuh euforia. Ya oke, kita balik ya. Saya hari ini mau bahas mengenai the Fed, naikkan suku bunga. Terus korelasi dan hubungannya sama market kita bagaimana? Terlepas dari hubungannya sama market, sama IHSG, saya mau bahas dulu terhadap market Amerika sendiri, terhadap Dow Jones sendiri bagaimana ya. Saya kebetulan tadi lagi browsing dan saya dapat gambar ini ya. Lumayan ada yang ngulas. Wah, kebetulan banget. Saya nggak usah ngumpulin data. Soalnya kebayang nggak sih setiap kali saya mau bikin video itu saya harus riset dulu loh Bapak Ibu. Saya harus riset, saya harus pilih topik yang relevan, dan dalam waktu yang singkat saya sudah harus bisa menyajikan ini dalam bentuk data yang cukup oke, komplit. Saya bisa langsung bagikan, karena bikin video juga butuh waktu, takes time, ambil rekaman juga, harus editing juga, banyak proses yang harus dilakukan dalam buat video ini. Dan ini saya buat tiap hari, kebayang nggak sih? Jadi berapa banyak waktu yang harus saya lakukan untuk bikin video ini. Saya siapkan maksud saya. Nah, ini kebetulan saya dapat data ini, dan beruntung banget nih, ya, beruntung banget. Jadi, oke lah. Nah, dari data ini saya mau bagikan sedikit nih. Ini kalau Bapak Ibu cermati dengan baik ya. Ini saya zoom sedikit. Nah, ini. Yang di tahun 2015 ini ya, itu kan ada tulisannya Fed memperingatkan bahwa akan menaikkan rate ya. Dan ketika akhirnya rate beneran dinaikkan, memang market bereaksi. Ya, turun 16%. Memang bereaksi. Kita nggak bisa bilang, oh, market nggak bereaksi. Nggak, dia bereaksi. Selalu market tuh bereaksi. Karena market itu adalah, ada satu istilahnya, suatu rules ya, satu dalil yang mengatakan bahwa market itu bergerak secara efisien ya. Bergerak secara efisien. Saya coba cari itunya dulu deh. Ya, market are efisien ya. Market itu bergerak efisien, dan market itu sebenarnya efisien. Dan artinya apa? Artinya ketika terjadi sesuatu pasti ada adjusting di situ, dan itu bergerak cepat. Ya, cepat, nggak pakai lama. Nah, artinya apa? Ketika dia koreksi, ya ini Bapak Ibu bisa lihat dia koreksi 16%. Terus habis itu gimana? Nggak pakai lama, dia rebound. Dia rebound. Jadi artinya apa? Ketika walaupun Fed rate naik, market itu bisa adjusting. Dia langsung bergerak lagi, efisiensi. Jadi ada beberapa orang yang diskusi itu mengatakan bahwa, wah, IHSG mana mungkin all time high. Wong ada banyak sentimen negatif yang ada bergerak di saat ini yang mengancam tapering off, the Fed bakal naik, inflasi Amerika dan sebagainya. Ya, tapi nyatanya ini kita belajar dari histori ya. Kan juga salah satu dalil yang para technical analis atau kita para trader meyakini bahwa juga dari teori Dow ya, bahwa market atau chart discount every news. Market cenderung ya, semua chart itu, jadi segala sesuatu yang terjadi itu sebenarnya sudah tergambar juga di chart. Jadi saya selalu menggunakan chart ini sebagai patokan kita ya, untuk melihat pergerakannya gimana. Dan ini kita lihat juga di tahun 2017-an ya, The Fed menaikkan rate-nya untuk yang kali keduanya, dan indeks kompositnya Amerika gimana? Masih bergerak naik lagi ya. Terus The Fed juga yang ke-8 kali dia naikin, terus market koreksi. Itu koreksi setelah The Fed menaikkan rate-nya 5 kali, dan market naik 46%. Jadi bayangkan, dari turunnya, dari di tahun 2016 dia turun itu, dia naik mencapai 46%, dan kemudian dia turun 19%. Ya, kalau saya bilang
koreksinya cukup wajar ya. Naiknya 46, turun 19. At least masih bawa profit sekitar 27% ya, masih oke. Itu kalau dia jual. Kalau dia jual di bawah, dia turun 19%, dia memutuskan untuk jual. Karena ya wajar aja, kadang-kadang orang suka bilang, waduh, downtrend nih, panik ya, panik. Jadi mereka jualan. Tapi ternyata market rebound lagi. Yes, ketika The Fed mengumumkan kenaikan yang ke-9 ya, market rebound, naik lagi. Dan mencapai puncaknya dia sempat, jadi dari awal di tahun 2016 itu sampai di titik sebelum pengumuman COVID outbreak, market naik 53%. Keren banget kan? Di tengah kondisi yang orang bilang, The Fed naikin rate-nya. Dan kemudian ya sekarang kan ada isu tapering off ya, ada tipe tapering off dan berpotensi untuk naikin rate-nya. The Fed akan naikin rate-nya. Ya, koreksi nggak? Koreksi. Tapi ingat, dari sejak COVID outbreak ya, market composite US itu sudah naik 134%. Itu kan gila-gilaan banget namanya. Dan kalau koreksi hari ini, menurut saya itu masih koreksi wajar. Yang saya lihat masih koreksi wajar. Setelah composite US tuh naiknya itu udah eksponensial banget. Jadi ya wajar lah ya kalau lagi koreksi. Jadi terlepas sekarang kita orang suka mengait-ngaitkan konspirasi teori. Jadi ya biasanya sih yang terjadi adalah seringkali kita manusia itu nalurinya itu suka ya kayak kita, apa yang saya lakukan juga suka kayak kita bahas konspirasi teori. Oh jangan-jangan, nah ini ya bahasa kemungkinan besar nih karena ini nih gini ya, kita kait-kaitkan apa segala. Nah seringkali bahkan sebenarnya apa yang kita ngomongin itu sebenarnya nggak relevan sebenarnya. Maksudnya ya ketakutan kita saja gitu ya. Kita kan sering, makanya kadang-kadang ini di sini maksud seringkali orang bilang, don't predict ya, anticipate. Nah sebenarnya ya bukan itu sebenarnya. Maksudnya kita mempredik itu bukan berarti kita berasumsi, kita berthinking negatif atau kita konspirasi mikirin konspirasi teori, bukan begitu. Tapi lebih pada ya kita antisipasi ini kira-kira mau kemana. Tapi kalau buat seorang analis teknikal, dia akan berpikir, terjadi apalah yang terjadi, saya nggak mau tahu, nggak pikirin news, nggak pikirin apa-apa, pokoknya patokan saya adalah, saya lihat chart saya. Kalau chart saya memang memutuskan untuk saya harus koreksi, harus saya cut loss, saya cut loss. Ketika memang ini oke, untuk saya re-entry lagi, saya akan re-entry lagi. Atau ketika saya harus taking profit, saya taking profit. Atau let profit run, ya saya let profit run. Jadi, itu kita harus punya patokan, kita harus punya dasar, acuan ya. Apa yang akan kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Jadi kembali ya, di video kali ini saya mau ngajak Bapak Ibu untuk berpikir lebih rasional. Di sini kita berpikir rasional, jangan terlalu thinking negatif lah. Ya intinya saat ini ya kita nikmatin aja gitu loh. Lagi bullish ya, nikmatin aja. Nah, dan satu hal sebenarnya kalau saya lihat ya dari kacamata saya baca, lihat gambar tadi bahwa market itu sebenarnya ya ini teori yang tadi market are efficient tadi ya, bahwa sebenarnya kalau sudah diomongin jauh-jauh hari itu market sudah antisipasi, apalagi berbicara mengenai Fed rate, tapering off ini kan market sudah antisipasi. Oh nanti arahnya bakal begini. Nah sebenarnya kayak gitu tuh nggak perlu takut sebenarnya ya, nggak perlu takut. Yang perlu kita takutkan itu sebenarnya yang mengagetkan, berita hal-hal yang mengagetkan. Contoh kayak berita kayak China mengumumkan kenaikan kasus berapa kali lipat, jebret, itu lagi kejadian lagi kondisi market. Wah itu langsung menghujam tuh. Ya kemarin itu. Terus kemudian itu kemarin lagi satu lagi waktu nikel naik luar biasa sekali, naik sampai 5 kali lipat dan nggak tahu 5 kali lipat atau berapa kali lipat. Yang batu bara yang naik 4 kali lipat. Nikelnya juga gila-gilaan sih sebenarnya, dalam berapa hari itu naiknya hampir 100%-an kalau nggak salah. 50-an persen kalau nggak, 65 mungkin, lupa. Nah, ya itu kan kaget-kaget itu terus tiba-tiba
disuspend, nikel disuspend. Nah, ketika berita nikel disuspend, efeknya gimana? Ya udah selesai, efeknya langsung sentimen pasar langsung menghakimi langsung brem. Harga emitennya langsung ambiar. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang lebih bikin membuat market cenderung bergeraknya liar. Tapi kalau kita bicara seperti kayak ya the Fed naik apa segala naik, volatilitas pasti ada, ya pasti ada, volatility ada lah pasti, namanya market bereaksi, itu biasa, wajar, tapi di dalam range, masih bicara di dalam koridor yang ya oke lah, masih masih tidak perlu mengkhawatirkan. Nah, Indonesia bagusnya lagi adalah secara langsung tidak terkena imbasnya, dan bahkan karena tidak terkena imbasnya secara langsung, maka pasti kita yakin para yang sudah memang berkompeten ya untuk mengurusi keuangan di negara kita ini sudah langsung otomatis bereaksi, dan dia harus langsung udah menghitung kalkulasi. Dan kita lihat ya kita juga lihat jajaran saat ini yang sangat efisien sekali kerjanya dan bagus ya, bisa mengantisipasi. Puncaknya ya kita lihat, toh ketika market lagi gonjang-ganjing, IHSG mendekati all time high nih, ya kita harus cukup ini. Tapi kita tentu saja nggak boleh takabur ya. Pokoknya ini saya selalu menekankan kepada teman-teman, ya kita harus tetap siap sedia berpikir yang terburuk. Berpikir yang terburuk bukan berarti kita tradingnya galauan, tapi kita set auto trading, auto trailing stop ya, atau smart order ya, manfaatkan fitur-fitur yang ada di sekuritas Bapak Ibu untuk antisipasi ya, untuk antisipasi bahwa apabila tiba-tiba market berbalik arah. Ya kalau sampai bilang, wah saya smart order saya kelewatan nih, ya itu nasib sih sebenarnya. Ya tapi pintar-pintar lah, pintar-pintar, jangan terlalu pasang terlalu pendek juga. Kalau terlalu pendek ya biasanya memang kalau tiba-tiba gap down atau tiba-tiba gap up ya terlompat pasti ya. Tapi kalau kita pasangnya agak sedikit ya kita hitung lah kira-kira range-nya ada di range berapa. Mestinya sih cukup aman ya. Ya, bukan berarti saya bilang berarti kita galauan terus, enggak ya. Trading aja, enjoy aja, biasa aja, profit mah profit gitu. Ya, berbahagialah juga yang sudah dengan setia subscribe dan nonton market review kita ya. Setidaknya ada guidance lah ya. Walaupun saya yakin kita nggak 100% benar ya, tapi ya winning rate kita hitung 70-an% kan. Bapak Ibu, saya sudah nonton video, silakan nonton video saya. Rekomendasi saya ya kita sekitar 70-an% ya, apa yang kita bicarakan market bergerak sesuai ya kan. Contoh kemarin itu yang kita rekomendasikan saham 5 yang kita rekomendasikan ada 2 ya memang naik tapi endingnya koreksi, tapi saya juga sudah warning ya bahwa ini cenderung bergeraknya volatile ya, CBMF lah yang paling benar, yang paling ini yang bergeraknya sangat liar banget. Kalau yang lain-lain sih oke ya. Yang lain-lain oke. IMPC masih on the track, Amar, Akra on the track semua. Jadi ya pelan-pelan aja. Ya, kita kumpulin trading pelan-pelan, santai gitu ya. Nggak usah terlalu panik, nggak usah panikan gitu ya. Tenang aja. Kalau yang pada masih nyangkut di nikel, di saham-saham nikel, saham-saham batu bara, saya bilang ini masih dalam tren naik kok. Selama belum kena stop loss ya sudah enjoy the ride. Kalau sudah kena stop loss ya, kalau kemarin-kemarin udah kena stop loss dan mau masuk lagi, ya tinggal atur strategi aja. Kapan waktu yang terbaik untuk masuk. Silakan juga nonton video-video saya, karena sudah saya bagi juga strateginya ya. Sudah saya bagi tips-tipsnya juga. Silakan. Oke. Ya, moga-moga apa yang saya bagikan ini sedikit banyak bisa membantu Bapak Ibu mencerahkan. Setidaknya kalau, maksudnya kita ada, ketika baca news-news yang negatif, apa ya, kita nggak usah terlalu panik gitu ya. Santai aja, justru malah yang beritanya yang malah keluar, yang sudah keluar itu malah saya bilang itu lebih oke di depan buat kita untuk antisipasi, ketimbang yang tahu-tahu nggak ada angin nggak ada badai dikeluarkan jebret gitu. Nah itu yang bikin shock terapi. Tapi pada dasarnya kita harus tahu dulu ya, ada satu rules lagi, ada satu quotes yang bagus juga dari William O'Neill yang mengatakan bahwa kalau dalam kondisi lagi uptrend ya, harga yang cenderung naik akan selalu memberikan
masih akan naik lagi ya. Coba saya masih punya kok. Ya, ini dari William O'Neill quotes ya. Dia mengatakan, it's one of the great paradox of the stock market that what seems too high usually goes higher and what seems too low usually goes lower. Jadi kita harus lihat, cari saham-saham mana yang dalam jangka panjang trennya masih dalam tren naik. Ketika lagi koreksi ya santai aja, sabar-sabar aja. Makanya itu penting sekali ya, kita punya money management, risk management yang baik ya. Untuk apa? Untuk antisipasi ketika market bergejolak seperti kemarin itu. Toh hari ini rebound, balik lagi, happy lagi. Ya kalau kayak gini bisa susah nih. Kalau yang nggak punya trading plan, bisa-bisa napasnya kembang kempis nih. Kemarin nggak enak makan, hari ini makannya lahap lagi. Besok nggak enak makan lagi. Wah, kacau ya. Jangan sampai kayak gitu. Wah, nggak terasa ya kita sharing udah 20 menit. Padahal saya harusnya membatasi, hanya maksimum di 5-10 menit aja. Ya, oke lah. Nggak apa-apa, it's okay. Mau nggak kelamaan ya saya bahasnya. Oke, kita masuk ke market review ya. Seperti biasa, market review. Nah, ini sudah saya kasih lihat chartnya tadi sebenarnya. Ya, IHSG, Pak, itu yang garis pink itu kalau kelewatan udah lewat gimana? Ini sebenarnya garis-garis resisten yang kita gambarkan, dan sekaligus juga kalau di saham ini adalah garis-garis target atau trailing stop, yang mana ketika dia berbalik arah berarti trailing stopnya ke-trigger. Tapi ketika dia lanjut naik berarti targetnya tercapai ya. Jadi Bapak Ibu pahami dulu ya. Dan ini terbentuk gara-gara apa? Gara-gara sebenarnya gara-gara dari sini. Ya, saya ada bikin garis-garis ini ya. Di sini kan ada T1, T2, T3. Nah, ini yang saya plot di sini, saya jadikan garis. Jadi gampang sebenarnya, analisa saya itu nggak jelimet, nggak pusing. Jadi udah langsung tergambar aja langsung di sini ya. Langsung tergambar di sini. Nah, kalau yang ini saya gambar garis ini udah lama ya, udah cukup lama. Nah, ini dari sini, bayangkan dari tanggal 15 Februari, garis ini masih sangat relevan sekali. Sampai hari ini tanggal 16 Maret ya, bayangkan sudah 1 bulan. Jadi 1 bulan saya lihat nih, Bapak Ibu lihat T1, T2, T3-nya, bayangkan sesuai. Saya pakainya ini. Nah, masih 1 bulan kemudian masih relevan ya, masih bergerak di dalam range, dalam target ini. Itu yang kita sebut sebagai kuantitatif ya. Jadi kuantitatif bukan berarti pasti benar ya. Ini saya punya tools piara tuyul atau apa, bukan. Kita ini dari data statistik yang memudahkan saya untuk mengambil keputusan atau melakukan analisa. Itu aja, titik, that's it. Ini bukan robot ya, bukan robot yang seperti Bapak Ibu bayangkan bisa trading sendiri, bukan. Kita ini garis-garis ini yang saya bikin ini berdasarkan dari tanggal yang sudah saya atur. Waktu itu tanggal 15 saya lihat, oh ini IHSG setelah. Jadi ketika dia naik dan dia pullback, nah ketika itu saya lihat kira-kira bakal kemana. Nah, saya plot dari ketika dia pertama kali muncul di atas lendang, ini yang saya sebut Erwin pattern, karena ini saya nemuin ini pola ini. Jadi ketika dia breakout dari selendang, dia membentuk ada garis-garis ini, nah potensial bergerak ke arah sana. Dan hari ini kejadian. Sampai hari ini ya, dalam 1 bulan ini masih bergerak cukup relevan. Dan hari ini IHSG transaksinya sayangnya IHSG ya sama kayak kemarin ya. Turnovernya di level 13,88 triliun. Nah, asingnya net buy lagi 1,765 triliun. Wow banget ya, cetak hit lagi. Nah, ini moga-moga besok masih lanjut nih. Moga-moga besok breakout ATH-nya lah. Kita coba cek ya. Nah, ini kemarin nih sempat jadi diskusi juga, nggak mungkin IHSG break ATH, ada sentimen negatif lain-lainnya. Ya nyatanya bisa kan. Jadi kita nggak bisa ngomong begitu ya, tadi sudah cerita lah ya, silakan Bapak Ibu telah lagi. Oke, ini masuk ke sektoralnya untuk lihat. Jadi
cara saya untuk menganalisa ini kira-kira besok bakal hijau atau merah sedikit banyak dari mana? Dari sektoralnya sebenarnya ya, dari sektoralnya. Dan kita lihat momentum sektoralnya. DX Basic. Nah, ya. Nah, sesuai ya. Tadi kemarin saya sudah bilang juga Basic kena skyline, garis skyline kita ini potensial rebound dan rebound beneran ya. Ya ini. Dan dia kena dan rebound. Jadi besok ya, kalau saya lihat dia masih sideways. Kalau dia lihat masih sideways, kemungkinan besar dia masih akan naik sedikit, terbatas ya. Terbatas, masih akan naik. Kalau dia belum bisa breakout areal ini ya potensi dia akan balik lagi, koreksi lagi. Jadi ini besok hari Kamis ya, hari Kamis. Nah, Kamis Jumat ini kita lihat nih, biasanya besok breakout, Kamis bisa aja agak melempem, Jumat agak melempem sedikit ya. Jadi kalau kita lihat kondisi kayak gini, jangan-jangan besok IHSG bisa breakout all time high-nya, nanti hari Jumat dia agak melempem dikit, balik sideways-nya lagi. Atau kalau enggak, kalau memang momentumnya lagi kuat, dia naik lagi. Kita coba lihat sektor lainnya, ya sektor lainnya. Consumer cyclicals masih nguji support. Nah, ini nggak terlalu pengaruh sama market, karena dia market caps-nya juga nggak terlalu besar. It's okay. Nah, energi, wow, rebound ya. Rebound dari selendang, langsung bam. Nice. Nah, ini kalau dia naik lagi jadi katalis positif nih. Berarti 2 sektor dari 3 sektor yang saya lihat ada sudah menunjukkan korelasi dia bakal gandengan tangan bikin naik. Saya coba lihat sektor yang satu lagi, sektor finance. Nah, ininya nih, ini jagoannya. Kalau ini menunjukkan naik, biasanya naik. Nah, kalau lihat model begini sih kayaknya bakal naik ya. Kalau lihat modelnya kayak gini ya, dia naik dengan momentum dan hari ini asing net buy 1,22 T ya. Volumenya di sini turnovernya juga cukup tinggi 5,2 T. Jadi dari transaksi 13 T, 5 T-nya di sektor ini. Artinya udah kelihatan dong ya kalau sektor ini memegang bobot yang besar di IHSG. 30%-nya lah kira-kira ya. Luar biasa. Nah, kalau lihat model kayak gini, kemungkinan besar masih bisa lanjut nih, ya bisa lanjut. Saya lihat dia harus mampu lewatin ini. Nah, kalau dia bisa besok candle-nya biru tua lagi aja udah keren lah. Kemungkinan besar dari 3 sektor yang saya lihat ini, kemungkinan besar besok bisa hijau. Nah, coba lihat saya lihat lagi sektor industri dan infrastrukturnya. Kalau 2 ini juga potensi hijau, ya udahlah. Fix besok hijau. Dan ya sektor healthcare masih not good ya, masih di bawah resisten jangka panjangnya. Jadi di bawah V-line saya bilang masih not okay. Nah, industri, ini kan industri setelah kena ini dia rebound ya. Oke, kemungkinan besar kayaknya hawa-hawanya besok bakal rebound. Nah, ini juga kena selendang rebound ya. Ya, kalau sekali lagi ini bukan tools ajaib ya. Selendang, V-line dan skyline kita ini ya ini kuantitatif, pure kuantitatif. Jadi ya saya lihat potensi rebound masih terbuka lebar nih untuk infrastruktur. Malah kayaknya besok dia bisa ngegas nih. Ya kita coba lihat ya. Asing masuk hari ini lumayan nih, 146,7 bio. Nice. Setelah yang lain-lain sektor finance, nah kayaknya ini sektor boleh naik. Nah, dari sekian yang saya bagikan, sektor-sektor yang berbobot berat ya, 5 menunjukkan sinyal dia bakal berpeluang untuk naik. Jadi kemungkinan besar besok naik. Non-cyclical sebenarnya bobotnya cukup berat ya. Bayangin transaksi dia 1T 10%, hampir 10% lah dari total turnover hari ini. Kalau dia besok bisa rebound, ya tentu saja memberikan boost lah ya, daya dorong juga sama IHSG. Habis itu ada properti lagi koreksi lagi ya. Kemarin makanya saya tidak terlalu menyarankan untuk saham-saham properti, dia koreksi lagi. Walaupun sebagian ada yang rebound, saham-saham konstruksi masih bisa rebound, tapi ya masih sifatnya lebih teknikal aja sih.
belum benar-benar real bakal rebound terus. Sektor teknologi, ya ginilah ya. Nah, nanti mungkin kapan-kapan saya akan bahas mengenai Goto ya, IPO Goto. Kayaknya IPO Goto ini anti klimaks kayaknya setelah sektor teknologi ini kayaknya anti klimaks nih. Setelah saham Bukalapak ambiar ya. Nah, ini saya masih belum oke, masih belum lirik ya, sektor tekno. Terus kemudian transportasi lagi sideways. Ini boleh dicoba-coba untuk buy on weakness ya. Ada salah satu saham yang saya rekomendasikan berasal dari sektor ini hari ini. Ya, itu secara sektoral ya. Kalau dari sini kita tarik satu kesimpulan bahwa composite berpeluang besar untuk besok melanjutkan tren naiknya, bahkan bisa break all time high-nya di level 6997. Ya, itu kita berharap begitu ya. Kalau saya dekat banget hari ini cuma 6992. Tinggal 5 basis point lagi. Come on. Nah, kemungkinan besar lah ini bakal breakout ya. Setidaknya juga mengantisipasi orang-orang pada bilang, wah IHSG double top nggak sih, kemungkinan koreksi. Enggak lah, saya bilang enggak lah. Enggak. Kalau dia naik lagi, dipatahkan sudah itu double topnya. Moga-moga naik ya. Oke, tapi kalau koreksi bisa nggak? Ya bisa saja. Kalau koreksi, ingat, kita punya selendang jadi range support ya. Sekarang kemarin saya sudah lihat 878 dan 6.900 ya, 6890-an. Ini jadi range kita ya, atau 6.870. Ini jadi range kita nih. Range selendang ini jadi range support kita. Kalau dia koreksi ya moga-moga bisa tertahan di situ. Ingat ya, walaupun saya bisa bilang naik, besok kemungkinan bisa naik, itu sifatnya 70% rate kita. Winning rate kita 70%, berarti masih ada 30% bakal koreksi. Jadi jangan besok main HK aja ya, ngawur. Oke. Ya, sebelum saya masuk ke segmen berikutnya rekomendasi, sekalian saya juga ajak Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya, sehingga ketika kita upload video, saya rilis. Setiap pagi saya rilis dalam bentuk video premiere live, Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya ya. Dan jika Bapak Ibu dapat manfaat dari video-video kita, jangan lupa untuk beri jempol. Dan salah satu dukungan terhadap channel YouTube ini juga, jika Bapak Ibu mau trading saham atau pengen punya account lagi, mau buka rekening lagi ya, saya bekerja sama dengan Henan Putirai Sekuritas, dan silakan ke www.henanputirai.com pembukaan rekening, dan dengan input kode salesnya EN ya, simple banget EN. Mungkin nanti saya akan tulis kali. Saya akan tulis di sini ya, kode sales saya EN, kode EN untuk pembukaan rekening. Ya. Oke. Masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Apa saja sih yang menarik untuk kita cermati di perdagangan esok hari? Ini yang kita biasa ditunggu-tunggu nih. Ya, ada bull. Bull ini kemarin-kemarin dia downtrend berat ya. Kalau kita lihat ke belakang kayak gini. Nah, dia udah mulai coba-coba untuk mulai naik. Sempat ada masa jayanya nih. Bulls ini sempat masuk masa jaya nih. Wah, ini di 2020-an dia naik sampai luar biasa. Dan kemudian dia turun. Ya, jadi bisa comeback nggak? Ya, nggak tahu juga nih. Kalau saya lihat nih sebenarnya dia rebound dari areal supportnya dia. Ini kira-kira ini areal support nih. Ya. Dan ini sebenarnya kelihatan sih, kita pokoknya begitu dia mulai masuk ke dalam selendang aja, kita udah lihat, wah ini chance untuk naik. Apalagi dia sekarang tertahan di skyline dan bisa naik. Dan lihat historicalnya, ketika dia bisa bertahan di atas selendang dan naik di atas V-line, dia naik. Moga-moga Bulls bisa comeback lagi ke masa jayanya sampai ke 500-an, sorry. All time-nya hampir 500 ya. Oh, all time-nya 1.200 bahkan. Kapan itu? Ya, tapi di tahun 2020 dia pernah tertinggi mencapai 490-an lah ya. Nah, jadi tapi gini, kita lihat aja, moga-moga dia bisa segera. Yang penting strategi kita, dia harus bisa naik di atas skyline.
Habis naik di atas skyline, targetnya kita nggak usah muluk-muluk sampai ke ini aja dulu, ke V-line. Walaupun saya bilang ini ada resistan yang Bapak Ibu harus cermatin ya. Level 175 kalau bisa breakout ini oke. Sedangkan dia di sini ada gap-gap nih. Di sini ada gap, di sini ada gap. Ya moga-moga bisa nutup lah. Ini ada gap. Saya matiin dulu. Ada gap ya, ini ada gap juga. Moga-moga nutup gap yang ini dulu deh. Ya, di atas 175 ini di level 180-an. Nah, ini. Moga-moga nutup gap yang 180 nih gap pertama. Oke, itu bull. Habis bull ada Adaro. Wow, akhirnya setelah sekian lama saya nggak rekomendasiin ini, saya akhirnya bisa rekomendasiin lagi. Dan dia benar-benar pas banget ya, mantul di selendang. Super awesome nih, keren. Dia bisa, harapan saya, ini kemarin saya juga sudah bikin strategi ini ya, 2750 sebagai ambang batas untuk level kita serok waktu itu ya. Saya bikin strategi ini. Dan dia bisa berhasil tertahan di selendang dan rebound. Nah, kalau lihat Adaro, ya silakan intip-intip lah. Bapak Ibu kan punya favorit ya, ada PTBA, ya, ini sama kan, tuh, lihat tuh. Bisa pas kan? Nah, persis sama selendang, rebound. Terus TMG, ini. Ya, believe it or not, 3 emiten kita semua persis ya. Mantul di sini, selendang. Indi coba lihat, Indi. Oh, ini malah ketahannya di skyline ya. Ini karena momentum dia ini nggak heran karena dari 4 emiten ini yang paling volatile paling tinggi ya Indi ini ya. Dan tapi tetap oke kok dia rebound dari kita punya skyline. Skyline tuh garis putus-putus kita yang biru ini. Efisien banget ya. Nice. Sesuai semua. Jadi ya ada beberapa teman kita yang di dalam grup sudah serok tadi ya. Congrats aja lah pokoknya. Terus habis itu ada Medco, silakan perhatikan juga. Nah, Medco ini juga cakep. Tadi juga saya sudah ngomongin ya, rebound dari V-line nih. Bisa pas begitu ya Pak ya, saya juga nggak tahu. Ya pokoknya saya percaya aja dengan ini. Saya hitung, saya pakai algoritma, dan voila, nurut gitu. Ya udah, oke, jalanin aja. Oke, itu banyak nih ya, rekomendasinya udah banyak nih. Ada satu lagi lah saya tambahin lah. Bagaimana kabarnya dengan Inco dan Antam? Ya, inilah ya, Antam rebound dari selendang juga ya, sesuai ya. Terus Inco, nah ini hari ini lebih hebat lagi bahkan ya, persis dia nangkring celak langsung dari rebound. Awesome, keren. Terus satu lagi deh. Yang ini tadi sektor mineral ya, sektor basic ya. Antam, Inco itu masuk di sektor basic, batu bara masuk di energi. Medco saya nggak tahu, energi harusnya. Terus satu lagi komoditi ya, saya rasa ini waktunya komoditi pada naik semua. LSIP dan AALI silakan pantau. Nah ini persis juga rebound dari skyline dan sekarang tertahan selendang. Besok kalau dia bisa masuk kembali ke dalam selendang, nice. Terus habis LSIP ada AALI. Nah, ini juga sempat kena bottom selendang, dia rebound, dan dia sekarang lagi sideways, dan dia breakout keluar di selendang lagi. Ini juga bagus. Silakan cermati, Bapak Ibu. Banyak ya. Silakan dipantau-pantau rekomendasi saya hari ini. Wah, ini bagi-bagi banget nih. Biasanya saya cuma kasih 5. Ini kebablasan. Ya, karena sektoral sih. Soalnya satu sektor. Jadi, pilih mana aja tergantung selera. Ya, tergantung selera. Ada yang seneng PTBA ya beli PTBA, ada yang seneng Adaro beli Adaro, ada yang seneng Indi silakan beli Indi, ada yang TMG. Nah, selera harus saya kembali ke teman-teman semua. Oke, itu rekomendasi kita untuk perdagangan esok tanggal 17 Maret 2022. Moga-moga jadi berkah buat semua ya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen ulasan. Apa sih yang jadi bikin galau teman-teman member grup nih, apa sih? Saya pengen tahu nih. Apa sih? Wah, cuma satu, MTech. Bravo. MTech, simpanan nama, sempat bikin galau tapi nampaknya mantul di atas selendang. Oke. Bagus kok MTech, hold aja. Saya belum lihat chartnya loh ini. MTech. Nah, bagus.
target ke atas lah, ke T2 ya. T2 ini apa yang box merah ini. Nyampe. Ayo dong, keep the faith. Yakin aja dan sabar tentu saja. Terus satu lagi saya mau kasih saran sih, Saratoga. Saratoga ini lagi mau buyback dan secara fundamental saya baru tahu katanya BV-nya, book value-nya itu di level 6.000. Saya sampai serius. Ini yang kasih tahu temen. 6.000. Iya Pak, BV-nya tuh 6.000 dan dia mau buyback harga premium. Artinya apa? Dia nggak nawar-nawar, pokoknya harganya berapa di market dia rencana mau beli. Nah, oke. Silakan Bapak Ibu hitung strategi, cari-cari ininya ya. Moga-moga Saratoga bisa jadi berkah buat kita ya. Oke. Tentu saja ini jadi resisten kita sementara. Dia kalau bisa breakout ini cakep lah. Ya. Sementara ini jadi resistannya dulu. Kalau lihat weekly-nya oke banget. Ini udah weekly-nya udah oke banget lah ini. Nice. Ya, Saratoga dalam tren naik yang strong uptrend, bagus. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Tidak terasa video kali ini panjang juga ya, padahal saya rencana cuma bagikan cuma pendek aja, tapi dasar cerewet kali. Oke. Ya, happy profit yang profit hari ini. Ya, congrats semua. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa bikin trading plan. Tanpa trading plan, better jangan trading. Karena kalaupun cuan, itu hokinya aja. Berarti belum tentu itu akan bisa berulang terus. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat beristirahat. Stay safe semua. Stay healthy. Stay strong. Tetap semangat untuk selalu mau untuk belajar lagi dan lagi. Oke, God bless you all. See you tomorrow.